Assalamualaikum, selamat datang di channel Leandi Entertainment. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel aku, jangan lupa mohon dukungannya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Hari ini kita akan membuat nasi kuning yang serba komplit. Nah, di sini saya bahan-bahannya, kita akan masak pertama adalah nasi kuningnya. Ini ada 500 gram beras yang sudah dicuci bersih, kemudian aku masukkan ke dalam magicom, kemudian sisihkan terlebih dahulu, lalu aku akan membuat bumbu nasi kuningnya. Terdiri dari 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan 2 ruas kunyit serta 1 buah kemiri. Di sini aku tambahkan dengan sedikit air, lalu aku chopper dengan Mitochibachi H200 yang ukuran 700 ml. Chopper sampai dengan halus, lalu kita akan masukkan ke dalam wok pan. Ini tanpa aku tambah minyak terlebih dahulu, jadi aku tuang ke wok pan, lalu ketika bumbunya sudah tidak terlalu berair, maka aku akan tambahkan dengan 2 sendok makan minyak kelapa atau sesuai selera teman-teman di rumah ya. Aku memang nggak terlalu banyak. Kemudian aku masak bumbu, dan setelah bumbunya masak aku tuangkan ke dalam berasnya. Lalu aku akan tambahkan juga dengan 2 buah serai yang sudah digeprek, kemudian ini 3 lembar daun salam. Tambahkan juga dengan 3 lembar daun jeruk. Tambahkan juga dengan irisan 2 ruas lengkuas. Dan aku tambahkan di sini dengan 700 ml air. Dan ini dia, aku gunakan santan instan sebanyak 65 ml ya. Kalau mau gunakan santan cair bisa aja. Tapi sesuaikan dengan 700 ml air tersebut, lalu tambahkan juga dengan bumbu, yaitu 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada, lalu aduk merata. Dan di sini biar nggak terlalu pucat nantinya, aku tambahkan dengan setengah sendok teh bubuk kunyit, karena kalau misalkan kunyit yang kita gunakan itu tidak tua, itu warnanya akan kurang cerah. Jadi kita bantu dengan bubuk kunyitnya, lalu kita masak seperti biasanya. Dan di sini sambil kita menunggu nasinya matang, kita kerjakan yang lain. Di sini aku gunakan 2 papan tempe, aku potong dadu atau potong sesuai selera teman-teman di rumah. Jadi aku potong ini dadu panjang, lalu aku selesaikan semuanya dan aku panaskan minyak. Di sini aku panaskan minyak, lalu aku goreng kacang tanah sebanyak 700 gram. Nah, di video ini yang aku goreng itu sebanyak 1/4, jadi biar aku punya stok sekalian ya. Goreng kacang itu jangan sampai garing di wajan ya, jadi sebelum garing harus diangkat biar nggak gosong. Lalu kita goreng 2 papan tempe, kita goreng sampai benar-benar kering, jadi dia nggak mengandung minyak yang banyak. Goreng semuanya, dan ini nggak aku tambahkan apa-apa ya, goreng pure asli. Nah, di sini lanjut aku akan buat bumbu kering tempenya, yaitu 6 siung bawang putih, 9 siung bawang merah. Ini 10 buah cabai merah keriting, lalu aku potek-potek. Dan di sini aku tambahkan juga dengan 3 cabai merah besar. Jangan lupa buang bijinya. Caranya adalah dipelintir terlebih dahulu, lalu dibelah dan buang bijinya. Tambahkan sedikit air dan aku akan chopper. Setelah bumbunya halus, kita akan masak bumbu, tuang ke pan, lalu setelah airnya menyusut kita tambahkan dengan minyak kelapa. Masak sampai dengan matang nantinya, lalu tambahkan dengan 3 daun salam, 2 ruas lengkuas. Lalu di sini ada 1 sendok makan asam jawa, dan jangan lupa juga gunakan 50 gram atau 1/4 blok kecil gula merah. Ya. Gula merahnya kalau bisa usahakan jangan diganti dengan gula putih ya, karena beda rasa biasanya. Kemudian masak bumbu sampai dia benar-benar matang, dan kita diamkan sampai dia benar dingin, lalu tambahkan dengan kacang dan tempe yang sudah dingin juga, lalu kita aduk merata. Kenapa harus dingin? Biar nantinya dia nggak melempem seperti itu ya. Nah, aduk merata lalu sisihkan kering tempe ini di mangkok. Ini dia hasilnya. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan buat telur dadar. Di sini aku gunakan 3 butir telur. Lalu aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur. Kemudian kita akan kocok sampai dia benar-benar merata menggunakan garpu. Lalu kita olesi minyak dengan kuas untuk pannya ya, nggak boleh dituangin minyak. Biar apa? Biar dia nggak kegoreng jadi dadar telur nantinya. Kemudian ambil 1 entong sayur, lalu tuang ke pan sampai dia benar merata. Jangan lupa
Tangan kanan pegang entong sayur, kemudian tangan kiri menggerakkan pen biar dia langsung membentuk bulatan ya, sempurna. Kemudian balik pennya, masak kedua belah sisi. Lalu ketika sudah masak, kita tuangkan dan letakkan dadar telur di atas telenan. Kemudian aku bagi dua dia biar nggak terlalu panjang. Lalu aku gulung-gulung seperti pada video dan aku iris seperti itu ya. Kalau misalkan nggak mau dibagi dua tadi, nggak apa-apa, tapi dia akan hasilnya panjang-panjang. Lakukan sampai dengan selesai dan ini dia hasilnya 1 mangkok. Lalu aku akan membuat sambal tomat sebagai pendamping. Di sini aku gunakan 5 buah cabai merah keriting, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 7 buah cabai rawit atau sesuai selera teman-teman. Dan aku gunakan 3 buah tomat ukuran sedang ya, nggak terlalu besar. Lalu aku chopper nggak terlalu halus. Kemudian aku akan masak sambal ini yang sebelumnya sudah aku tambahkan dengan irisan daun bawang dan aku tambahkan dengan minyak 2 sendok makan. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Lalu kita akan masak dia sampai agak menyusut biar dia nggak cepet basi. Jadi ini tips buat teman-teman di rumah yang mau buat sambal biar awet, dimasak lagi ya. Lalu ini nasi kuningnya sudah matang, jangan lupa diuleni biar dia tercampur secara merata dan gak cepet basi ya, seperti itu. Nah ini wanginya udah semerbak banget, enak pokoknya. Nah ini dia hasilnya semua masakan yang sudah kita masak tadi. Ini siap disajikan dan ini cocok banget buat teman-teman yang misalkan ada keluarga di rumah yang ulang tahun ya. Nah ini aku masukkan nasi kuningnya ke dalam mangkok kecil, lalu aku tambahkan sambalnya ke dalam mangkok kecil, lalu aku tambahkan juga dengan telur dadar yang sudah diiris-iris, lalu aku tambahkan juga dengan kering tempe yang sudah aku gunakan. Teman-teman juga bisa tambahkan sebenarnya di sini dengan irisan timun, lalu aku tambahkan juga dengan kemangi. Nah ini dia nasi kuning komplit Magicom. Jangan lupa juga review di rumah dan tag aku di Instagram. Dan buat teman-teman yang misalkan pengen menambahkan dengan ayam goreng, resepnya aku akan tambahkan di card di atas ya. Jangan lupa ditonton ayam goreng lengkuasnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, serta like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. See you in the next video. Dadah, semoga bermanfaat ya.